Lihat itu. Oke, jadi perhatikan ya, perhatikan. Saya kasih contoh begini aja ya. Memang wujud bentuk daripada zahir Allah itu harus ada. Ya, harus ada. Makanya dikatakan Nabi Muhammad begini. Saya kasih tunjuk ya. Aduh, perhatikan Kamu ini. kalau tak kasih kebenaran, kamu selalu ngelak. Kamu nggak mungkin ngasih kebenaran, orang kamu aja tersesat masih cari jalan lurus. Sehingga aku sangat yakin dengan Tuhanku dan Nabi. Makanya perhatikan ya, makanya Muhammad mengatakan, dengarkan sayang. Makanya Muhammad bersabda, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Kenapa di sini tidak dikatakan kalian akan melihat Allah dengan mata telanjang? Karena Allah itu bicara hakikatnya. Itu loh. Makanya di sini dikatakan kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Artinya Allahmu itu harus ada zohir dari Allah itu. Itulah tadi bagian dari Allah itu dizohirkan namanya Isa. Contoh, ini langsung pembuktiannya ya. Perhatikan. Kamu di sini harus jujur ya. Kalau kamu nggak jujur, awas. Kemarin, kamu ngomong dari tadi dengar aku nggak pakai hahaha. Oh iyalah, masa kamu ngomong begitu kan nggak etis dong kalau kamu ngomong begitu. Perhatikan ya. Makanya kalau aku nanti ngomong kamu jangan pakai hahaha. Lah karena kamu gini loh, karena kan kamu nggak mungkin ngajar saya kan. Orang kamu aja masih bersaudara dengan setan. Sama yang di bawah-bawah kalau kamu nggak mau nggak apa-apa lah. Perhatikan ya. Saya ambil dalilnya dulu ya, biar enak kita diskusinya. Nih, 1, 2, 3, 4. Jangan main logika terus. Iya, kita nggak main logika, terus mau main apa? Main halusinasi. Ya, kita itu manusia, makhluk. Ya. Makhluk. Oke, perhatikan ya. Anu mahal khata wansian. Itu kamu tahu nggak itu? Alah, buat apa berbahasa Arab kalau nggak mengerti? Ngerti lah ya. Makanya kamu Iya ngerti satu kata dua kata modal dihafal. Perhatikan ya. Ini kamu tolong jujur ya. Kalau kamu nggak jujur kamu nanti nggak saya temanin karena saya nggak suka pembohong. Perhatikan ya. Nih. Saya harus jujur kalau diskusi dengan saya. Kalau nggak jujur, nah ini perhatikan. Coba ini kau baca baik-baik ya. Sayang baca ini baik-baik ini. Ini adalah surah Al-A'raf 187. Oke. Di sini dikatakan sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Oke. Lalu kalimat yang di bawah diulangin lagi dipertegas. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Saya tanya kamu, siapakah yang punya pengetahuan tentang kiamat di ayat ini? Allah. Betul. Artinya tidak akan ada yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat selain Tuhan atau Allah, betul? Betul. Baik. Kamu tahu tidak di sini Tuhan ini merujuk kepada gelar? Pada? Gelar. Gelarnya siapa? Tuhan itu kan gelar, betul? Ya, Tuhan itu ya gelar lah. Baik. Tuhan itu gelar. Maka gelar ini harus ada yang menyandangnya, betul? Terus? Bah, sekarang perhatikan. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Kalimat yang bawah dipertegas lagi. Sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu ada pada Allahku. Artinya tidak ada yang memiliki pengetahuan tentang kiamat selain Tuhan atau Allah. Jikalau ada berarti dialah Tuhan itu, benar? Nah, terus? Ya, jangan terus, ini harus konsisten. Artinya, jikalau ada yang memiliki pengetahuan tentang kiamat, pengetahuan tentang hari kiamat, berarti dialah Tuhan itu. Setuju apa enggak? Sedangkan itu Isa yang kamu maksud. Tidak, ini sesuai ini dulu. Kita harus konsisten. Ya. Sebab di sini dikatakan, sesungguhnya, ini penegasan luar biasa loh. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada Tuhan. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Artinya tidak mungkin ada yang mampu menyandang itu. Tidak ada yang mampu memiliki pengetahuan tentang kiamat selain pada Allah atau pada Tuhan. Betul? Betul. Nah, jikalau ada berarti dia Tuhan apa tidak? Iya, Tuhan. Baik.
Saya harap kamu konsisten. Nah, ternyata ada sosok yang menyandang gelar itu. Siapakah dia? Ternyata Isa. Inilah dia bukti daripada bahwa dia adalah firman Allahmu tadi, kalamullah Allahmu. Makanya dikatakan di sini, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Padahal tadi dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Allah, hanya ada pada Tuhan. Kenapa Isa memiliki pengetahuan tentang kiamat? Karena dia adalah bagian dari Allah yang disebut kalamullah atau kalimatullahnya Allah. Makanya dia bisa dilihat ketika kalamnya Allah itu menjadi manusia. Maka benarlah kata Muhammad, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Begitu juga dalam surah Al-Qiyamah ayat 23 dalam Al-Quran, kalian akan melihat Tuhan. Bagaimana cara melihat Tuhan? Maka bagian dari Allah, yaitu kalamnya Allah itu menjadi manusia. Begitu sayang. Makanya Isa itu Tuhan. Kenapa? Berbentuk makhluk, sedangkan Tuhan itu orang ya, orang yang dilahirkan oleh Maryam ya. Kamu tahu nggak Imron itu siapa dulu? Ali Imron ya keluarga Imron lah. Ya itu siapa keluarga Imron? Saya pun nggak tahu itu. Kalau kita telusuri nanti kalian makin macet. Berarti karena nggak ada sejarahnya itu. Enggak, Ali Imron itu ya. Kenapa disebut dengan apa surat Ali Imron? Imron itu bapaknya Maryam. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak ada hubungannya ke sana. Nanti sama aja kutanya, itu Al-Baqarah itu siapa? Coba, Al-Baqarah siapa? Al-Baqarah itu surat. Ini kan manusia. Giliran Ali Imron nggak surah tapi manusia. Ini makanya jangan kamu persulit diri kamu dulu. Jangan persulit dulu, oke? Sekarang kamu udah setuju tidak bahwa ternyata sosok yang mampu menyandang kepemilikan Allah itu hanyalah Isa. Sebab tadi dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Tuhan, hanya ada pada Allah. Ternyata dimiliki ada pada Isa. Kenapa Isa mampu memiliki pengetahuan tentang hari kiamat? Ya karena dia bagian dari Allah. Kok bisa bagian daripada Allah? Karena dia adalah kalamnya Allah, kalimatullahnya Allah, firmannya Allah. Sama seperti kamu itu sayang, bahwa roh, jiwa, tubuhmu itu adalah si sayang. Maka ketika jiwamu jadi manusia, ya itu adalah si sayang. Paham? Kalau nggak paham silakan ambil tali. Makanya kalian itu belajarlah Al-Quran. Supaya kalian mengerti, itulah sayang bicara ranahnya hakikat. Itu loh. Udah kamu? Udahlah, sekarang ayo ikutin aku. Malam ini aku berjanji. Bentar, aku mau cerita. Loh, gimana sih? Ikutin dulu. Malam ini aku berjanji bahwa sesungguhnya Isa itu adalah Tuhan. Ayo. Enggak. Nah, itu kan. Ya, konsisten teman-teman. Tadi dia bilang udah setuju loh. Makanya aku kadang mendengarkan kamu, cerita kamu aku dengarkan. Loh. Gini, Emangnya gini. Karena ternyata ujung-ujungnya kesimpulannya Tuhanku itu Isa. Loh, bukan kesimpulan saya loh. Pertanyaan saya, Al-Quran itu perkataan Raja Debat. Coba, Al-Quran ini, perhatikan ya. Al-Quran ini perkataan Raja Debat atau perkataan Allahmu? Perkataan Allah. Lalu kenapa kau bilang kesimpulan Raja Debat? Karena Kamu nggak konsisten loh. Inilah akibat. Aduh. Coba tuh yang di bawah udah ngomong tuh. Nggak konsisten ibu ini katanya. Terus ini yang ngomong gak gitu, terus sini. Typing sini. Gimana? Memang kan benar loh. Kamu ini gini loh, perhatikan ya. Yang dimaksud Esa itu sayang perhatikan ya. Bicara tentang tauhid, tentang ehad itu bukan berapa jumlah Tuhan loh. Tetapi bicara tentang kebagaimanaan Allah. Sama seperti contohnya tentang si sayang. Nama kamu ini si sayang, ya. Artinya kita bicara tentang kebagaimanaan si sayang ini. Nah, kebagaimanaan si sayang ini memiliki roh, jiwa, dan tubuh.
Begitu juga tentang kebagaimanaan si Allah. Si Allah memiliki firman dan Rohul Kudus. Maka ketika bagian daripada Allah itu keluar, dia tetap hakikatnya Allah. Karena bagian dari Allah. Maka ketika keluar rohmu dari tubuhnya si sayang, lah itu adalah bagian dari si sayang. Kalau kamu nggak paham sampai di sini, aduh, astaga. Ayo, ikutin saya. Aku berjanji tiada Tuhan selain Isa, bahwa Isa adalah kalamulahnya Allah. Silakan. Tidak bisa. Lah, kamu curang. Gak konsisten dong. Karena aku tidak punya keyakinan tentang itu. Kenapa aku sebut tadi kan kamu udah setuju loh ngomong begini, Parat. Aduh, kamu ini berat. Memang berat loh kalau kita diskusi dengan saudara setan ini. Perhatikan ya, saudara setan, perhatikan ya. Di sini kan tadi dikatakan, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhan. Lalu kalimat yang terakhir dipertegas lagi loh. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Artinya nggak akan ada yang memiliki pengetahuan tentang kiamat selain Tuhan dan Allah. Lalu siapakah sosok yang menyandang gelar sebagai Tuhan itu? Harus ada sosoknya. Itulah tadi Isa. Inilah sosok namanya Isa. Inilah sosok yang menyandang gelar daripada pengetahuan hari kiamat itu. Itu pengetahuan versi dari kitab Injil kan? Lah, kok Al-Quran dibilang kitab Injil? Kamu ini kayaknya udah mulai mabuk deh, mabuk kecubung. Udah mulai mabuk kecubung kamu ini ya. Aku ngomong dulu ya. Ya. Tuhan itu bukan makhluk. Ya. Sedangkan Nabi Isa ya, Isa yang kau maksud itu makhluk. Masa makhluk disebut Tuhan? Sedangkan makhluk itu... Salah kalimatmu itu sayang, saya benarin ya. Allah itu, perhatikan. Enggak, saya luruskan dong. Kamu harus mau saya luruskan. Perhatikan ya. Enggak, kalimatmu itu biar benar loh. Allah, perhatikan. Allah itu bukan makhluk. Itu yang benar. Iya. Kalau sudah bicara Tuhan, dia sudah masuk ke ranah penzohiran. Zohir, wujud bentuk. Makanya kalian sendiri pun nggak bisa bedakan apa itu Allah, apa itu Tuhan. Bicara ranahnya Tuhan adalah bicara ranahnya zohir, wujud bentuk, jadi penguasa, jadi pemimpin. Kita harus takluk kepada Tuhan. Ada pemimpin itu, ada sosok itu, itulah Tuhan. Kalau namanya Allah Sang Pencipta, dia tidak akan memiliki wujud bentuk, dia nggak akan ada itu. Makanya bahwa Allah itu tidak akan bisa dilihat. Yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu adalah kalamullahnya Allah ketika jadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Supaya manusia bisa melihatnya. Kalau kalamullahnya yang keluar datang ke dunia, ya sama saja nggak bisa kita lihat. Masa nggak paham-paham juga. Contoh seperti ini ya. Misalnya ini. Sayang dengar, kalau rohmu yang datang jumpain saya, perhatikan nih, kalau rohmu yang datang jumpain saya nggak akan mengenal kamu, saya nggak akan melihat kamu, ya. Tetapi ketika dalam zohir wujud bentukmu ini datang kepada saya, maka saya bisa melihatmu, bahkan bisa menyentuhmu. Makanya kata Muhammad tadi, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang, bukan melihat Allah, tetapi melihat Allah dengan mata telanjang. No, kalau kamu nggak paham-paham lagi udahlah, masukkanlah setan itu ke dalam lubang hidungmu. Kalau aku yang menjelaskan, kamu nggak bisa terima. Apa yang kamu jelaskan dari kebengkokan kamu? Coba, apa jelaskanlah. Ini loh, aku ngomong dulu, tapi kamu tuh jangan langsung, hahaha, jangan potong-potong. Oke, coba ya, silakan. Banyak orang Muslim, orang Islam itu punya attitude. Mau mendengarkan, meskipun kau lecehin, ya kau hina, kau tertawain, tidak kau hargai. Kok aku tertawa gini loh, ini kan. Makanya perhatikan ya, kalau orang yang sudah mengenal Tuhan yang benar, dia nggak akan sensitif dia. Ya kan? Lah kamu ini sensitif sekali. Ini pertanda sudah malam, mungkin setan sudah masuk ke lubang hidung. Lalu akan kamu bilang, kamu ini nggak ada baiknya. Padahal itu adalah ajaranmu sendiri.
Kalau ajaranmu sendiri pun kamu sangkal, berarti kamu kaum munafik dong. Masa ketika ajaranmu dinyatakan, dinampakkan kamu nggak terima, lalu menyalahkan Raja Debat? Dari mana kamusnya? Udah, silakan bicara. Siap ini nanti aku ngomong sama anak kita aja. Kamu kayaknya udah lemas. Sekarang gini ya. Kamu sebut Isa itu kalamullah dari Tuhan yang diwujudkan berbentuk manusia, kan intinya kamu. Interupsi. Ah, ini kan salah dia. Bukan kata saya, kata Ali Imran 45, kata Al-Qur'an. Gimana sih? Makanya setiap salah akan saya interupsi. Silakan lanjut. Dan yang sebenarnya kalau dari Al-Quran, Allah itu tidak berbentuk, tidak ada wujud. Yang berbentuk dan berwujud itu cuma makhluk ciptaannya seperti manusia. Nah kalau Allah berwujud, Allah juga kalau nggak makan ya lapar. Terus kalau Tuhan berwujud, Tuhan itu butuh tempat juga loh. Butuh tempat, butuh yang seperti kita butuhkan. Karena Allah tidak berbentuk dan tidak berwujud seperti manusia, yaitu pantaslah disembah, tidak sama dengan yang diciptakan. Kalau sama dengan yang diciptakan, berwujud, berbentuk, dia juga butuh makan. Kalau nggak makan lemes lah. Terus dia juga butuh tempat tinggal. Kalau nggak ada tempat tinggal, dia bisa kedinginan, bisa apalah. Ya itu bukan namanya Tuhan. Gitu loh. Udah, saya jawab ya. Kan saya sudah bilang loh dari tadi sayang, ini ketika bicara johir bentuk bukan bicara Allah, tapi bicara Tuhan. Ya, jadi kalian jangan alergi bicara bentuk. Kan saya sudah bilang tadi, kalau kalamullahnya Allah tidak jadi manusia, dia kan nggak punya bentuk. Tetapi ketika dia ingin menemui manusia, karena yang mau dia jumpain adalah manusia, maka dia harus sesuaikan dirinya supaya manusia mengenal dia. Makanya kalamulahnya Allah itu yang jadi manusia, bukan Allahmu. Karena Allah itu adalah hakikatnya. Perhatikan nih, saya kasih contoh. Jadi kalian jangan alergi dengan kata makhluk, ya. Nih, saya kasih lagi contoh. Saya kalau kasih contoh itu ya, saya sanggah dengan data. Karena saya tidak mau dialog itu tanpa dalil. Karena saya pakai data saja udah dianggap menghujat toh, apalagi nggak punya data. Perhatikan. Kalau kamu bicara tentang bentuk, di dalam Al-Quranmu kan banyak sekali menunjukkan Allahmu itu adalah punya bentuk. Nih, saya kajuk nih. Nih. Makanya di sini dikatakan, ya, dalam surat Sad ayat 73, Allah berfirman. Allah ini berfirman ini. Ya. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Allahmu ada dua tangan ini. Tetapi bukan berarti tangan Allahmu sama dengan tangan manusia. Ngerti nggak di situ? Iya, jadi jangan alergi dengan bentuk wujud. Makanya kan saya sudah bilang tadi, dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23, maka dikatakan di sana orang-orang mukmin itu wajib berseri-seri ketika melihat Tuhan, bukan melihat Allah, melihat Tuhan. Maka Muhammad juga tadi bersabda dalam satu riwayat hadis berkata, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang, bukan melihat Allah. Karena Allah itu nggak akan bisa dilihat. Benar sudah itu. Maka belajarlah kalian tentang hakikat. Jangan cuma di syariatnya doang, tarikatnya doang. Masuk dong ke ranah hakikatnya. Ya. Ini masih satu, saya belum tunjukkan lagi Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah punya kaki, semua ada. Allah punya mata. Maka dalam Al-Quran dikatakan sebaik-baik bentuk adalah bentuk manusia. Makanya ketika kalamullahnya Allah itu jadi manusia atau berwujud, diambilnya porsi dari manusia. Karena manusia inilah sebaik-baik bentuk. Jadi jangan alergi kata Johir ini.
Kalian ini kan sudah terdoktrin. Misalnya begini loh, sayang ya, saya kasih ini pelan-pelan ya. Misalnya ya tentang, kan ada dalam Al-Quran dikatakan, Allah tidak beranak. Benar nggak? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, benar? Ya, itu surat Al-Ikhlas. Nah, perhatikan ya, yang dimaksud di sana Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, bukan berarti Allah nggak punya anak. Sama itu seperti suami. Perhatikan, kamu kan udah pernah punya suami, benar? Nah, suami kamu kan nggak pernah beranak, atau suamimu kan nggak pernah melahirkan anak, benar apa enggak? Menitipkan. Tetapi dia punya anak kan? Kenapa dia punya anak? Karena sumbernya dari suami. Itulah yang dimaksud tadi Allah tidak beranak. Bukan berarti Allah tidak punya anak. Sama seperti suami. Suami tidak pernah melahirkan anak. Bukan berarti suami nggak punya anak. Di situ aja kalian dangkal sekali pemahamannya. Gimana? Udah mulai gerah, mau dibuka? Enggak lah. Mulai gerah dia teman-teman. Sedikit demi sedikit, jangan sampai terbuka jadi bukit. Itu loh, makanya jangan alergi. Ya, sama itu seperti Allah satu-satunya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, Esa tadi itulah bicara kebagaimanaan Allah. Lalu dikatakan Allah tidak beranak, artinya bukan tidak punya anak. Kenapa Allah punya anak? Itulah tadi Isa melalui rahim Siti Maryam. Itulah di dalam Ali Imran 45, kala mulanya Allah menjadi manusia di dalam rahimnya Siti Maryam. Gitu aja kok nggak paham-paham sih. Udah cukup. Nggak paham-paham. Udah cukup lah ya. Besok lagi, jangan banyak-banyak. Ibarat gelas, ya kan? Kalau gelasnya kecil saya siram terus air itu ya kan, terbuang. Ya, semoga kamu malam ini dapat mimpi yang indah, mengerti tentang zahir daripada Allah, sehingga kamu tidak lagi menolak, menyangkal keberadaan daripada Allah yang nyata itu. Jangan nanti Islam selalu ngomong begini, oh ya kami melihat zahir Allah, lihatlah ciptaannya. Kampret, kita bicara zahir Allah kok bicara zahir ciptaan. Kamu udah didoktrin dari kecil dengan si kitab kamu itu dan si Yesus itu. Mulai kan. Gitu Ini nih, katanya aku yang didoktrin, padahal dia sendiri menyangkal isi Quran. Ini repotnya teman-teman. Bukan menyangkal. Coba ya, kalau kamu nggak menyangkal Allah, kalau kamu nggak menyangkal Al-Quran ya, kita uji ya, saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau kamu betul-betul tidak menyangkal isi Al-Quran, saya tanya kamu, siapa kala mulanya Allah jadi manusia dalam Quran? Itu bukan kalamullah. Ilah dia bohong lagi. Jadi Isa ini siapa? Saya tanya kamu, kalau nggak apa-apa. Kalau kamu menyangkal bahwa Isa adalah kalamulanya Allah, oke nggak apa-apa. Lalu si Isa ini siapa sebelum jadi manusia? Si Isa menjadi manusia. Iya, sebelum dia jadi manusia dia apa? Ya dia cuma apa ya? Dia kan dititipkan di rahimnya Maryam. Iya, makanya sebelum dia jadi manusia dia apa? Kalau versi kamu apa? Ya kalamulanya Allah, itulah di dalam Ali Imran 45. Firman Allah jadi manusia loh. Kamu ngerti kalamullah enggak? Lah tadi udah kita bahas, balik lagi ke belakang, capek deh. Inilah doktrin tadi, udah jelas-jelas. Aduh, Ustadz ini juga sulit untuk tak kasih tahu dong. Coba dengarkan aku dulu ngomong. Ustadz jangan ngomong ya, cuma 2 menit aja. Iya, kalamullah versi Islam ya, yang aku tahu selama ini kalam itu ucapan Allah yang diwujudkan melalui Al-Quran ya, yang diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad SAW ya. Jadi kalau kalamullah itu berbentuk wujud manusia itu salah. Kalamullah itu menceritakan, jadi di dalam surat Ali Imran tadi itu menceritakan tentang akan adanya Nabi ya yang dilahirkan dari rahim Maryam tanpa seorang bapak. Itu diceritakan karena itu hal yang sudah terjadi ya. Terus ada Al-Quran, anggap aja lampau ya, diceritakan.
yaitu dari keluarga Imran. Nah, Imran itu bapak dari Sayyidah Maryam. Isa kan diolok-olok orang waktu lahir, tapi Isa diberi wahyu ya sama Allah untuk bisa bicara siapa dirinya, menjawab apa itu orang-orang yang itu ya, yang mengolok-olok itu, gitu kan. Jadi jangan pernah kamu menganggap kalau apa itu Isa itu seorang Tuhan yang diwujudkan berbentuk manusia. Itu salah, karena Tuhan tidak boleh berbentuk, tidak boleh wujud. Kalau wujud dan berbentuk itu manusia. Kalau sama dengan manusia, masa Tuhannya sama dengan manusia? Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kamu harus konsisten dong. Berarti kamu harus konsisten menyalakan Al-Quranmu. Sebentar dulu, nggak apa-apa. Berarti, sebentar dong, saya udah paham loh. Oke, berarti kamu harus konsisten mengakui. Dengarkan dulu sayang. Berarti kamu harus konsisten ya. Saya ingat ini kata-kata kamu. Berarti kamu harus konsisten bahwa Al-Quranmu ini adalah pendusta. Sebab dia mengatakan Allah mempunyai dua tangan. Ini dikatakan Allah mempunyai dua tangan. Berarti dia pembohong. Ayo, mau dikoyak ini ayat. Ayo. Punya dua tangan itu maksudnya. Mulai nafsir. Ini teman-teman Islam nggak beriman lagi, teman-teman. Nggak beriman lagi. Coba. Enggak kamu. Lah ini Allahmu punya dua tangan tidak di sini. Aman. Tidak berwujud, ada tangan tapi tidak berwujud. Kamu perhatikan teman-teman, ada tangan tapi nggak berwujud. Padahal di sini tangan Allahnya lagi bekerja loh menciptakan Adam. Coba inilah nggak beriman. Nggak beriman teman-teman. Demi apa? Demi menutupi kebenaran. Perhatikan ya sayang ya. Perhatikan kamu dari tadi pembohong besar. Ya, saya kira kamu itu orangnya tidak pembohong. Kamu selalu menyangkal bahwa Isa adalah firman-Nya Allah. Perhatikan. Ali Imran 45 saya kasih tunjuk biar penonton juga tahu ya. Kamu itu pembohong besar ternyata. Aku nggak nyangka kalau aku bukan pembohong, tapi aku membenarkan. Perhatikan di sini, perhatikan. Ingatlah ketika para malaikat berkata, ingat ya, ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Dalam kurung firman. Tentang, perhatikan ya, tentang sebuah kalimat atau firman darinya, dari Allah. Yaitu siapa itu firman itu? Anak Allah, seorang putra. Makanya saya katakan sebelum Isa jadi manusia, dia adalah kalimatullahnya Allah, firmannya Allah. Kenapa kau berbohong? Yang dimaksud kalimatnya Allah itu cerita ya. Yang Astaga. Allah tapi perhatikan ya sayang, saya ajarin kamu ya. Kamu harus bisa memahami yang namanya berfirman. Perhatikan, kamu harus bisa menangkap yang namanya berfirman dengan firman. Ya, berfirman artinya kata kerja. Firman itu artinya kata benda. Kata benda ini merujuk kepada sang sumber. Dialah yang membuat menghasilkan kata-kata. Contoh seperti dirimu. Kamu bisa berkata-kata kan karena ada bagian dari dirimu yang menghasilkan itu. Yaitu jiwa dan akal sehatmu, kecerdasan kamu. Itulah maka kau bisa berfirman berkata-kata. Maka di sini yang menjadi seorang putra yaitu Al-Masih adalah siapa? Kalimatullahnya Allah, firmannya Allah. Makanya Isa itu dilahirkan Siti Maryam, maka ibunya mengandung dari siapa? Dari Allah. Makanya Isa itu bukan hasil sperma. Isa bukan hasil hubungan biologis. Itulah keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah kepada kalian. Bahwa Isa itu bukanlah manusia biasa. Makanya saya bilang kamu tadi berbohong. Sedangkan Isa jelas-jelas sebelum manusia dia adalah kalimatullahnya Allah. Maka sampai dia katakan lagi diperkuat loh. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi kalau dia hanya sebatas manusia, terkemukanya di dunia itu biasa.
Tetapi ketika dikatakan bahwa seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, akhirat bicara ranah goib. Itu bicara keilahian itu. Jadi kalian tuh harus jujur kepada Al-Quran. Yang maksud Isa itu firman yang kalau ya Tuhan lah menurut kamu ya penjelmaan dari Tuhan ya. Tapi kan juga dia itu diciptakan sama dengan Nggak nabi-nabi. diciptakan itu. Tunjukkan sama saya dia diciptakan. Makanya saya tanya tadi, firman Allah diciptakan apa tidak? Atau kalamulahnya Allah diciptakan apa tidak? Tidak. Karena dia sumber. Contoh begini ya. Lah. Sayang perhatikan, kalau kamu nggak nangkap lagi saya menyerah, perhatikan ya. Contoh, ibaratnya kamulah ini ya, kamulah sang pencipta, oke? Maka bagian dari diri kamu itu nggak ada yang diciptakan. Roh kamu itu pun tidak diciptakan, karena kamu adalah sumber. Jiwamu itu juga tidak diciptakan, karena kamu adalah sumber. Tubuh kamu itu pun tidak diciptakan, karena kamu sang sumber. Jadi, kamu itu adalah sang sumbernya. Maka bagian yang dari dirimu itu tidak diciptakan. Begitulah tentang Allah tadi. Bagian dari Allah itu, dengarin dulu dong biar kamu nangkap. Ya ampun. Dengarin ya. Begitu juga tentang Allah. Allahmu itu memiliki kalimatullah, yaitu firman. Allahmu tanpa firman akan bisu. Ya, Allah tanpa firman akan bisu. Allah tanpa Rohul Kudus akan mati. Sebab Roh Kudus atau Rohul Kudus adalah sumber dari segala kehidupan. Sedangkan firman adalah sumber dari segala perkataan. Dialah yang menghasilkan perkataan. Maka Allahmu tidak mungkin menciptakan kun fayakun kalau dia nggak memiliki firman. Kamu tetap nggak ngerti yang dimaksud dengan firman masalahnya. Ya ampun, mampuslah anak ayam. Kamu Aduh, susah banget ya. nggak bisa lah menerima kata-kata kamu itu. Saya kan sudah kasih contoh loh. Bagian dari, perhatikan ya, bagian dari sayang ini. Roh kamu itu adalah si sayang juga. Benar apa enggak sih? Ya, sekarang aku mau tanya. Juga manusia punya roh kan sama seperti aku ya? Iya, manusia punya roh. Kamu letak roh kamu. Aku tanya dulu, kamu ngerti nggak? Letak roh kita itu dalam diri kita. Di mana? Di hidung, di mata, di mana? Di mana lah? Aku mau tanya. Ada di mana? Roh itu ada di dalam tubuh kita, makanya dikatakan bahwa roh, perhatikan ya, bagian dari diri kamu itu sayang, bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Maka rohmu adalah rohmu, rohmu bukan jiwamu. Jiwamu adalah jiwamu, jiwamu bukanlah tubuhmu. Tetapi satu kesatuan. Inilah yang dimaksud tadi tentang ehad, tentang esa. Bisa dipahami kebagaimanaannya, tetapi tidak dipisahkan. Kalau kamu nggak mengerti juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.